Halo, selamat pagi dan selamat malam atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Johnny Learning. Kali ini saya akan memberitahukan cara pemasangan untuk Miwa knob handle knob. Ya, biasanya ini orang Indonesia ngomongnya adalah handle knob, putar bulat gitu. Untuk tipenya sendiri adalah bisa lihat sendiri, ada sini ada U9HMW fungsi 4 dengan ketebalan daun pintu minimum 33 dan maksimal 42 mm menurut Miwa dengan backset 64 mm. Indikatornya bisa lihat di sini di badan kuncinya ya, tuh. Shady. Nah, 64. Dan terkhusus untuk tipe HMW fungsi 4 ini, badan kuncinya sini ini khusus ya. Bisa diperhatikan di sini ada sebuah notch atau lekukan. Ini dipergunakan untuk membuka handle knob ini. Yang nanti menggerakkan ini. Bingung ya? Iya bingung karena dulu saya juga bingung untuk pertama kali belajar. Lebih jelasnya semuanya seperti pada biasanya. Tidak semua merek itu menyediakan instruksi pemasangan. Di sini tertulis installation instruction, instalasi instruksi untuk tipe HMW fungsi 4. Enggak, saya nggak jago bahasa Inggris kok, saya cuma mau belajar doang. Bagi semua manusia bisa belajar kalau mau. Di sini saya tekankan, saya tidak menyarankan Anda untuk mengetahui dan mengerti apa yang di sini. Ya, saya tahu Indonesia emang kebanyakan orang malas belajar, khusus para tukang ya. Hanya tukang yang benar-benar punya dedikasi tinggi, cinta betul terhadap kerjaannya, pasti mau belajar. Oke, saya lanjut. Di gambar ini, saya rasa beberapa tukang sudah paham ya. Ini bang, ini gambar dari mana bang? Semuanya sudah ada di dalam dus. Makanya tolong diperhatikan mengenai dalamnya ini. Ini apa nih bang? Tulisannya kok aneh-aneh. Ini ada beberapa yang ditujukan untuk bentuk bobokan. Bobokan kemana nih bang? Ini khusus untuk backset, template backset, panduan atau acuan bobokan atau pengeboran dasar untuk mempermudah tukang untuk proses pengeboran. Pengeboran bukan pengebor minyak, bukan ngebor ini bobokan ini. Kok bisa sampai tepat begini? Iya, semua ada panduannya. Bukannya nih, tuh ya. Caranya gimana? Tahap awal, pintu kan masih polos nih. Masih kayak gini, belum ada ginian. Biasanya berhubung karena di sini adalah HMW fungsi 4. HMW fungsi 4 ya. Zoom. Nah, ini dia. HMW fungsi 4. Di sini ada indikatornya nih. Kita putar. Indikatornya nah, nih 4. Ada di sini. Folding line untuk backset 2,5. 2,5 itu apa? 64 mm. Maka di sini kita perhatikan ada 3 garis. Miwa sengaja kasih ini untuk mempermudah tukang. Sekali lagi, mempermudah tukang. Jangan mengasumsikan apapun itu dasar dari naruri ya. Ini kerjaan butuh statistik atau butuh ketelitian tinggi. Gak apa-apa kalau mau ikutin cara Anda sendiri, tapi ketika ada masalah, saya ingin Anda semua bertanggung jawab ya. Semuanya itu ada acuannya. Semua dari produk yang bersangkutan. Saya lipat tepat di garis backset 64 ya. Lipat. Lipat. Alah, ini bohong nih, cuman apa pelipatan nggak jelas. Oke, saya buktikan kalau ini benar-benar kalau memang menurut Anda tidak jelas. Apakah ini backset 64 itu pada garis? Lalu saya geser. Lihat. Tepat di garis apa itu?
Nah tuh, tempat kan? Saya udah bilang di sini dibilang 64 mm. Oke, kita lanjut. Kalau udah tempelkan di tepi ini ya. Nah lubang ini di sini dia bilang borehole not to be smaller than gauge. Jadi buat lubang ini tembus ya, dari ketebalan itu tembus keseluruhannya, sehingga tidak boleh lebih kecil dari ruangan ini ya. Jadi ini udah tempel, ini tempel. Oke, katakan ini tempat pintu ya. Ini tempat pintu, ini dari sampingnya. Posisi handle nanti begini. Marking, putar. Nah, di sini katakan center line of front plate. Front plate itu apaan? Nah, front plate itu ini nih, plat depan. Edge of front plate, ujung ketemu ujung. Semuanya di marking ya. Udah marking, lepas bor. Ketika bor udah selesai dan jadi seperti ini posisi udah kepasang ya. Diusahakan semua produk Miwa itu diharuskan posisi latch tidak seperti Euro standar. Euro standar latch itu lidahnya itu ada di atas, gatebow itu ada di bawah. Itu versi Euro. Sedangkan Miwa sendiri mereka mempunyai standar tersendiri. Di mana adalah deadbolt ini selalu di atas dan latch itu selalu di bawah. Itu ada ciri khas Miwa atau produk Miwa. Lalu setelah itu udah bobok, posisinya ingat ya, latch itu di bawah, deadbolt di atas. Bang, itu kalau arah pintunya lidahnya kayak begini nggak usah diputar dong bang. Ya, dalam hal ini ada pengecualian, diperbolehkan untuk Miwa sendiri itu diputar. Umpama kondisinya begini jadi begini, nggak apa-apa, fine aja. Tapi ini yang saya bilang tadi itu peraturan berlaku untuk LA series. Ini LA series ya. Ini ada nggak ada pengecualian, ini bisa diputar. Sedangkan untuk tipe yang saya pegang ini, yang saya bahas sekarang adalah HMW ya. Oke, penasaran cara pasangnya? Ketika semuanya udah dibobok kayak gini, masuk, katakan untuk arah pintunya kayak gini, bukan begini, jadi arahnya begini atau begini. Lalu kita masuk ke segmen kedua. Oke, lanjut mengenai handle-nya ya. Segmen kedua ini saya akan menerangkan bagaimana menempatkan kedua handle ini, depan belakang atau luar dalam itu memiliki lubang kunci ya, dimana di sini kami menyebutnya dengan fungsi 4. Seperti ini kardus fungsi 4 ya, fungsi 9 HMW fungsi 4, dimana akan saya taruh apakah ini depan atau dalam atau sebaliknya, ini depan atau ini dalam. Menurut Miwa, menurut keamanan, yang ada panjang ini, as ini, itu dari luar masuk ke dalam. Kan diboboknya tadi nih, kayak
kayak gini kan, nanti kan tembusnya begini ya, bukan gini ya, karena ngikutin dari lubang ini, 1 2. Oke, dari luar ke dalam, nyambung ke dalam. Kok masang gimana, kan ini kan nggak ada lubangnya, gimana bisa masuk kemari? Tunggu, sebelum Anda komplain, Anda perhatikan. Nah, ini kan nggak bisa buka nih, kayaknya susah nih ngebukanya nih. Oke, cara bukanya gimana? Petunjuknya ada di pojok sini. Ini ada satu plat nih. Plat ini nanti dilepas. Ini gambarnya plat ini nih. Nah ini. Nanti dilepas. Jadi dalamnya itu ada gerigi. Di dalam sini ada kontur gigi. Oke. Cara melepasnya gimana? Seperti biasa kita melepaskan mur atau baut counter clockwise. Jadi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ini kan nggak bisa putar, Pak. Tenang, sabar. Digerakin satu persatu. Putar. Tekan. Ini kondisi setelah terbuka ya. Ini dalamnya ada gerigi. Pada dasarnya kan tadi kan seperti kepotong tuh videonya. Ini saya kencengin lagi deh. Oke. Nah, kalau begini nih, ini nggak bisa buka nih. Tuh, sampai nyangkut. Caranya gimana? Pertahankan kondisi kayak gini, horizontal. Ini. Putar dengan arah jam-jam, tapi ini digerakin. Ini putar apa? Ini diem, tapi handle-nya yang bergerak, putar ke sana, Jadi kayak gini. Pertahankan kondisi kayak gini ya. Putar. Perhatikan tangan kiri saya itu muter ke sana. Tuh, ke sana ya. Sambil gerakin kiri kanan. Ini maksudnya apa? Kok digerakin kayak nggak jelas begitu? Ya maksudnya tadi untuk mengganjal. Ini adalah fitur keamanan dari Niwa untuk menghindari orang, memudahkan orang untuk membuka. Tuh, saya maksudkan adalah pergerakan dalam ini nih. Tekukan ini nanti yang nggak jauh sini. Maka saya gerakin ini berulang-ulang, bolak-balik sambil memutar sehingga bisa lepas. Dan dikunci dengan drat ini nih. Nah ya, ini juga drat nih. Dalamnya ini drat, ketemu drat ini. Oke. Setelah udah kebuka gini, dan ini masuk dari arah depan. Tadi saya ngomong ini dari arah depan masuk, dan semuanya itu nanti ketemu ya di bagian tengah ini. Dari penguncinya dua cagak ini nih, 2 garpu yang begini itu untuk menggerakkan latch. Di badan kuncinya itu untuk menggerakkan latch ya.
Ya, nanti dia masuk ke atas bawah ini, dan di bagian tengahnya ini ya, adalah untuk menggerakkan deadbolt. Kok abang bisa tahu gitu? Ya karena saya kan memang udah bukan masang, cuma sering ngerjain ini aja. Nih, kalau saya gerakin ya tengahnya ya, apa yang gerak? Tuh, deadbolt yang gerak. Kalau saya gerakan yang atas bawah ini, tuh, di atas bawah ini bisa ngegerakin latch. Ya, oke lanjut. Dari darah depan, masuk. Betul webnya masuk. Pastikan kondisinya ini di atas, nih, lagak ini di atas. Kok nggak mau masuk bang? Nah, tengahnya ini belum ketemu. Kita perhatikan di badan kunci ada notch itu, kotak notch. Saya bilang notch itu kayak macam coakan, janggutan atau apapun itu. Ya, masuk. Bisa dibantu dengan anak kunci untuk ngelepasin bagian tengahnya tadi. Oke, kalau nyangkut tuh bergerak ya, udah full nih, udah tembus nih tuh. Kalau udah tembus, rasakan plat ini di bagian dalam. Pasangnya gimana? Yang ada plat ini nih, plat ini itu mengarah ke arah bagian yang latch lidah. Nanti kelihatannya di bagian depan, bagian ketebalan nanti gini tuh. Nah ini nih nanti mengarah ke arah sini, nih ke bawah nih ya, ya gini. Oke udah, ingat ya, acuannya adalah ini. Nanti lubang ini bakal masuk untuk barang yang kayak gini, bentuknya cincin dan panjang, nanti masuk kemari. Ini kasusnya untuk membuka ya. Kalau saya tekan, tuh, kalau saya tekan tuh, belum menggerakkan ini. Maksudnya apa? Ini untuk menggerakkan yang saya bilang tadi, yang saya gerakin pakai tangan karena saya akan ngebuka ini. Oke, arahnya ke bawah ya, dan ini ke bawah nih. Oke, kalau udah ke bawah, kalau kepasang demikian nih, sekali kayak gini, Asia ini nanti masuknya ke dalam sini, lubang ini masuk ke sini nih, yang nongol masuk ke dalam. Nah udah masuk, Anda tahap terakhir adalah pasang ini, sinkronisasikan antara dua garpu ini sama tengah sesuai dengan kontur atau bentuk dari nih, tuh ya, atas bawah sama tengah ini. Masuk, tinggal putar sampai dengan mentok dengan tombol dan pintu. Kalau udah selesai, selamat, Anda telah menyelesaikan pemasangan AMW fungsi 4 atau kunci-kunci dan benar.
Kalau udah selesai, ingat tes semuanya dengan benar, jangan sampai ada yang nyangkut. Anda tentunya tidak akan mau dikomplain oleh owner kan ya. Oleh karena itu disiplinkan diri Anda untuk mengecek apapun hasil kerja kalian semua. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.